Langsung buka pertanyaan yang kedua. Bagaimana hukumnya mengambil hidangan ketika ada prasangka tidak bisa menghabiskan? Mungkin langsung dipertanyakan dulu nih. Ada yang tanya soal pertanyaan? Monggo, MFQ. Yang lain? Perkenalan, MFQ itu singkatannya Musyawarah Fathul Izar. Fathul Gharib. Fathul Izar. Yang kami tanyakan dari soal B ini kan narasinya bagaimana hukumnya, harusnya bagaimana hukum mengambil hidangan ketika ada prasangka tidak bisa menghabiskan. Ini kira-kira yang menjadi pertimbangan si tamu tadi apa? Ada prasangka tidak bisa menghabiskan tapi tetap mengambil hidangan. Ini kan berarti ngambilnya banyak nih, atau ngambilnya pas tapi ternyata makanannya tidak sesuai dengan selera. Sebagaimana yang diperkirakan. Nonton, bisa ditangkap ya? Siap. Monggo, ada yang lain? Nggak ada? Kalau nggak ada langsung saya cuma langsung ya. Ini ngambilnya pas tapi nggak selera atau memang ngambilnya banyak? Kalau memang ada pengaruh dalam jawaban diumumkan. Oke, ya. Tapi kalau faktor belakangnya motifnya tergambar Terserah nanti kamu dalam jawaban aja. Pokok cukup. Motifnya pokoknya pengen makan. Kita ada lagi pertanyaan? Monggo, jerang kok ya. Yang ini mau ditanyakan dari saya, tidak menghabiskannya, apa ngambilnya? Monggo, gitu. Jadi ngambil dengan dia prasangka tidak habis, atau orang ngambil, ada sebagian yang ngeten, lawe enak, ketemu juga. Pas dia lagi makan, ternyata waktu juga. Terus tuh Pak. Kalau dibaca soalnya sih hukum mengambil. Iya. Nggak, maksudnya kan ini monggo saatnya mau menghubungi dari kita ngambil awal, kita sudah punya prasangka bahwa itu tidak mungkin habis terus ngambil, atau sebenarnya dari awal itu cukup. Kok dulu makan dengan acara pas, tengah-tengah makan, gantek. Itu kan banyak juga. Iya. Kalau ditanya ngambilnya banyak, kenapa jawabannya? Aku nulis. Ya, terima kasih. Kalau tadi yang Toha ngomong itu dari awal. Jadi dari awal itu sudah ada prasangka kayaknya tidak akan bisa menghabiskan. Ya, cukup ya. Pertama ini memang kita titik tekankan pada hukum mengambil, tapi yang ngambil ini ada prasangka nggak bisa menghabiskan. Nanti untuk endingnya kayak gimana itu nggak dibahas. Pokoknya kalau mempengaruhi jawaban ya monggo. Langsung ya. Kalau udah cukup kita buka dijawab 3. Monggo. Oke. Bagaimana hukumnya tidak menghabiskan makanan prasmanan atau jamuannya? Ribut. Ya seperti tadi saja. Dari awal ada prasangka tidak habis. Nanti ternyata habis bagaimana? Ternyata tidak habis bagaimana? Tapi seperti itu. yang tadi saja saya cocok sama ini lebih sore soalnya. Ribut ini sesuai ini aja ya. Monggo sesuai ini aja. Kalau iya, bagaimana hukumnya mengambil hidangan ketika ada prasangka tidak bisa menghabiskan? Sama muncul di awal ya. Muncul di awal ngambil.
Soal nanti ternyata dihabisin atau tidak, ya mungkin bisa lu catatan lah. Betul ya? Monggo 3 mujawib MBC NU Bandar Harjo Al Hikmah 2 lagi PP yang baru ulum nah ini yang baru-baru nanti saya bosan sama sampean. MBC itu Bandar Harjo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menjawab sesuai pertanyaan ya. Bagaimana hukumnya mengambil pidana ketika ada prasangka tidak bisa menghabiskan, sudah ada sangkaan tidak bisa menghabiskan, malah tetap mengambil. Jadi yang Nggak boleh, haram makruh. Tidak boleh lah ya, tidak boleh. Menteri coba yang dari Al Hikmah 2. Dari Al-Hikmah 2 kita jawabnya soal sub B hukumnya makruh. Makruh itu boleh berarti ya? Tidak boleh. Boleh atau tidak? Tidak boleh makruh. Makruh. Ikhtiaton tidak boleh. Ikhtiaton. Oke, ini makruh. Yang bawa dulu. Boleh. Nah, mantap. Coba saya minta tolong jawabannya dijelaskan lagi dan langsung ibaratnya dari ketiga mujawib. Pertama dari NU Bandar Harjo. Al-Jawazir ini Abdul Karim Ibn Hajar Al-Haytami Al-Qadhirah Al-Hasil Al-Wasuddin Wasabun Wasani Wasabun terus di bawahnya adalah Al-Faful Al-Dul tidak memiliki dan seterusnya. Terus perkembangan wa iksaru insan akan min mali nafsihi bihaitsu ya'lamu annahu yadurru dararan bayinan wa tawassul fil ma'akil wal masyarib syar'an wa baparan. Itu malu nafsi yang kasus malu boleh ada. Itu malu nafsi yang malu boleh ada kayak mungkin. Itu kan malu nafsi ya. Gimana? Buatan dibantu mungkin temannya. Ada ibarat yang lebih ke kita malu lebih atau ke Diovan. Langsung geser deh, coba ada. Geser dulu coba dari Al Hikmah 2. Ibaratnya dulu atau Dijelasin terus ibaratnya. Makruh itu gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita jawab soal yang B itu hukumnya makruh. Kenapa? Kita masukkan ini ke konsep idhoatul mal. Idhoatul mal itu nanti ada yang fi'li, ada yang tarki. Nah, kita nanti masukkan ini itu yang tarki. Yang tarki itu nanti hukumnya makruh. Langsung bacakan kayak gimana? Kamu kali Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukrahu aidan tarku sakki zar'i ila anqal fa in qila idhoatul mali taqtadi tahrim. Uji bi anna ma'awal hurmati aisu kanatil idhoatu nasyiatan an fi'lin ka'iqo'i mata'in fil bahri bila khawfin warami darahimi fil tariqi bi khilafi ma idha kanat nasyiatan an tarki amalin kama huna fa innaha la tahrumu lakinnaha tukrahu kama ulima. Benar-benar ngambil makanan menyangka tidak akan menghabiskan. Ini kotaku itu gimana? Pilih orang taku. Kalau fi'il itu kan memakan. Nah itu yang kalau fi'il itu membuang. Nah kalau tarku itu ya tidak memakan. Ya membiarkan. Yang nanti itu hukumnya itu adalah makruh. Seperti yang tadi saya bacakan. Karena membiarkan itu nanti bisa jadi dimakan tuan rumah gitu ya. Atau gimana? Ini maksudnya biar pas. Jadi kan kita ngambil, jadi kan kayaknya nggak akan habis sih. Tapi jadinya tetap ngambil. Nah, Ini gimana hukumnya? Fi'lu atau tarku ini? tarku. Tarku. Ya. Tapi contohnya di situ
kita punya kebun nggak kita siram, itu ya, ntar gitu ya. Ya dari semoga yang dari yang boleh belum. Bisa ini mas. Jadi bagi simbol itu kan ada penguatan. Kalau memakai nggak sana berarti harusnya pada sana. Ataupun nanti itu akan nanti yang bisa kita itu kan ramadan. Jadi masih bisa aktif itu dalam artinya itu kan ketika sudah tidak menghabiskan. Jadi kalau Berarti meskipun ada prasangka nggak menghabiskan karena statusnya tamu itu jauh sulur ya, menyenangkan luar rumah ya, boleh belajar ya ngambil. Guys, dari 3 jawaban ini monggo ada yang nambah ya. Mungkin saya langsung ke nomor 3 aja ya, saya angkat ya. Karena yang 1, 2 ini lebih dominan, condong ke nggak boleh. Saya angkat yang nomor 3, ini boleh. Karena berawal dari tamu itu kan idkhul surur, ketika ada tuan rumah yang menawarkan hidangan ya diambil. Soal nanti bagaimana selanjutnya itu kan terlepas dari hukum awal tadi. Awalnya itu gitu, apa namanya? Boleh belajar kan? Mungkin langsung dikritik saja. Silakan. dari kami kurang pasnya dari jawaban tersebut adalah satu, idkhul surur dari suhbah dari pihak tamu kepada mudhif itu adalah memakan, tidak mengambil makanan lalu kemudian tidak habis, itu satu. Terus yang nomor 2, kami pakai konsep yang ada pada masalah khilafah bahwa tasawuf yang diperbolehkan dalam doif itu adalah aklu. Maka dengan makanan dikucek-kucek, bekas tangan di apapun, kalau sampai itu tidak dimakan, berarti ada tasawuf biwil aklu. Maka tolong jangan dipahami bahwa seakan-akan itu sudah miliknya, karena dia konsepnya adalah doif, berarti itu masih barang milik orang lain, maka tasawufnya harus yang memang diperbolehkan. Tasawuf yang boleh bagi doif cuma satu, yaitu aklu. Kalau dia tidak sampai aklu dengan pakai bahasa itu harus syukur, maka menurut kami di sini kurang pas. Jadi jawaban yang harusnya pasti memang nggak boleh. Mungkin jangan punya yang saklek nggak? Dia punya. Jadi nanti soal tarutup berarti ya. Tarutup itu enggak di yang ini enggak. Apa namanya? Yang paling awal film ngambilnya itu. Oh, awal film ngambilnya. Enggak, ini kan dengan keberatan. Iya. Jawaban yang haram, yang boleh cara mutlak. Jadi kan mungkin ini ada yang berbahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu wa yajuzu liddoif di kitab Anak. Ila anggol wa qauluhu ayyakula afhama ay qauluhu annahu la yajuzu lahu ayyatasarrafa fihi biwajhil akli. Terus ditambahi lagi wasayusolihu bihi biqaulihi wa la yajuzu liddoif an yut'ima sa'ilan aw hirokan. Itu berawal dari apa? Sing jenenge tamu tidak memiliki selama dia belum memakan. Maka ketika itu masih menjadi belum miliknya, artinya masih menjadi milik dari mudhif, pemilik makanan. Kalau dengan diucek-ucek makanannya itu ada tasarruf sing diboleh akli. Oh, berarti menurut jenengan dengan dia mengambil jamuan itu Iya. tasawuf biwali Akli. Akli. Nggak boleh itu akli mangan ya, bukan akli akal. padahal tanpa mengambil ya nggak bisa atuh ya. Iya. Jadi nggak boleh. Oke, tetap gitu. Soalnya ayat imas sa'ilan mau hirokan dimulai dari ngambil dulu. Tapi tetap ketika nanti ada wujud tasarruf yang diboleh akli dengan praktek it'am kepada sa'il au hirok, tetap haram. Siap. Seperti itu. Ada lagi? Nggak ada. Kalau ada, saya sampaikan nanti monggo sandah jawab dulu dan dibuka nanti yang bantu ya. Jadi meskipun apa namanya tamu itu menyenangkan tuan rumah dengan mengambil, tapi menurut si Rambok tadi itu bahwasanya
dengan dia mengambil itu termasuk tasarruf bighairi akli, yang akhirnya menyebabkan makanan ini andai nggak dia ambil kan ya masih bisa diambil orang lain, tapi karena dia dengan mengambil itu termasuk tasarruf bighairi akli, yang di situ diharamkan takdirnya ke contoh ngasih ke sa'il, ngasih ke orang yang minta-minta atau ngasih ke kucing, itu termasuk istimal ghairul ma'dud. Ini mas, misalnya itu. Ya, yang keras. Ini kan nggak diharuskan kalau itu. Ini kan tidak bisa dikatakan pasal. Coba saya tanya, kalau bihoir itu dia dari awal sudah punya dol dan menghabiskan, kenapa dia ngambilnya banyak? Berarti dengan dia ngambil itu akan ada nasi yang tidak ada tasarruf bil akli. Kenapa diambil? Nah, ini saya Lah itu salahnya dari jawaban itu. Oke, itu memang. Kalau memang dia kepengen dari awal itu tasarrufnya bil akli agar boleh, ya mau diambil untuk dimakan, bukan diambil untuk disisakan. Seperti itu. Kalau mau diibarati bahwa ngambil belum ya, maksudnya ngambil itu belum dianggap sebagai bentuk dari tasawuf bighairi akli, mungkin, tapi ujung-ujungnya karena tadi yang pengen dihukumi adalah dolnya, akhirnya pas waktu dia ngambil akan ada nasi sing bentuknya mau nanti separuh, mau sekapat, sing dari awal gak pengen dipanen tapi diambil. Apalagi kalau tidak tasawuf bighairi akli. Terus kami tambahin deh, dalam permasalahannya wudhu ataupun yang lain, ketika ada orang takdir kepada sesuatu yang umum itu kan nggak boleh. Contoh meludah di tempat wudhu semakinnya pola. Takdir yang bentuknya itu memang dianggap ini kan cukup kuat ya. Bentar. Ini coba barangkali ada yang menguatkan jawaban dari PP yang baru mengatakan boleh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nggak setuju dengan yang barusan. Jadi Kan memang, boleh ya. ya. Kan konsepnya memang itu kan nanti akan menjadi milkul dhaif ketika dimakan. Sementara yang ketika sisa itu jelas kembali ke mudhaifnya. Sehingga ada kata nanti kalau ada sisa, kemudian kalau dimakan ke hewan bermasalah karena miliknya mudhaif. Dan kenyataannya biasanya itu sisa itu diberikan kepada hewan atau dijemur itu yang nggak ada mudhaifnya, bukan mudhaifnya. Tadi sanggalan dari si Rambo ke Proyek Baru nggak setujunya karena dia mengambil itu sudah wujud dari tasawuf bighairi akli. Gitu. Coba gimana? Itu kan nanti kan ketika itu memang nanti yang tasawuf bighairi akli kan sebenarnya kan yang itu yang diambil yang dimakan itu. Ketika sisa berarti kan bukan miliknya lagi yang pemiliknya tamu, miliknya atau miliknya tuan rumah. Sehingga andai kata nanti sisa, terus andai kata diberikan kepada hewan itu nggak masalah karena sudah menjadi haknya mudhaif. Ini bukan bahas ketika nanti sisa apa enggak sisa, tapi dia tasarruf bighairi aklinya itu dari titik kami itu. Kalau nanti memang lebih dari pihak tuan rumah mau dikasihkan ke siapapun, monggo saya nggak peduli sama itunya. Yang jelas dia ngambil porsinya lebih, nggak menghabiskan. Sisa yang lebih nggak dihabiskan, aku ngerti. Itu istilah nggak? Kira-kira tangannya begitu itu istilah. Istilah. Tapi al-akil ini bukan, mungkin orang lain. kalau saya pahami sedikit dari jawaban Tanjung itu maksudnya lebih pasnya tasawuf bighairi akli itu setelah dia mengambil, dia menyalahi tasawuf itu baru tasawuf bighairi akli. Tapi kalau masih baru ngambil itu apa sama? Enggak sama. Kalau dari kami gini, ketika dia waktu ngambil dengan punya niat nanti gak pengen menghabiskan, saya harus sebenarnya kenyang, tapi macam-macamnya juga itu sudah dari awal adalah bentuk istilah, dari awal adalah bentuk tasawuf. Untuk apa tasawufnya? Maka menuju nanti kita lihat kalau binati dari boleh, kalau tidak maka tidak. Jadi jangan dikira orang nyendok itu tidak tasawuf apa-apaan. Dia nyendok itu sudah tasawuf, istilah itu loh. Coba contoh ini yang tadi gambaran. Dalam permasalahannya dhaif, jawazu orang mengambil itu karena apa?
izin yang diperbolehkan dalam prakteknya si doif tersebut itu cuma satu, yaitu aklipok. Seperti itu Intinya jawabannya dengan mengambil untuk tidak dihabiskan, termasuk tasarruf ini. Tasarruf yang apa namanya bil makdum lah ya. Iya, belum jelas, nggak boleh. Gimana ada yang ada? Telepon, satu lagi coba ya Pak. Yang baru belum. Al-Bukhari dua. Monggo itu yang lain buat ikut. Paham ya? Saya paham ya? Yang lain tolong digabung kasih. Simpulkan, nggak ada simpulkan. Ini saya simpulkan. Simpulkan dulu. Jadi jawaban dari apa namanya Sirampok tadi itu dengan kita mengambil yang nanti tidak akan tidak dihabiskan, itu termasuk kalau bahasa kitabnya itu istimal ghairu ma'dun. Nah, jadi dia melakukan sesuatu yang nggak diiringi, itu nggak diiringi. Itu ada contoh kan kayak yang sore itu memberikan ke pengemis, memberikan ke kucing. Andai kan dia nggak ngambil porsi segitu kan bisa masih utuh di prasmanan untuk orang lain. Karena dia mengambil, nah berarti sudah di sini tasarruf yang ghairul ma'dun, yang situ haram. Gimana? Haram. Betul. Itu Moderator. ibaratnya Sebelum lebar. Ibaratnya lagi Belum lebar. Terus dulu. Ibarat yang mengatakan haram, artinya kita ketika makan di prasmanan itu wajib habis. Itu terlalu berat. Kayaknya tidak ada ibarat yang di situ. Masalah tasawuf yang ada adalah tasawuf akli, dan takdir yang sampai gunakan itu memberikan kepada sair itu tidak diperbolehkan karena bukan haknya, bukan milik kita. Kenapa kita berikan kepada orang lain? Bukan milik kita, kenapa kita berikan kepada hewan? Ini aku ngerti, tadi itu berawal dari kami nanti. Lagi kalau gambaran ini, ketika kita makan di prasmanan, dikasih aqua atau gelas, orang teh, terus sayuran atau sambal karena pedas, orang teh. Kalau itu dikategorikan sebagai tasawuf bighairil ma'dun, jelas itu jauh. Karena yang dari jawaban pertama tadi, yang penting di dalam dia pertama apa yang dilakukan oleh doif adalah kira-kira adanya timbul nafsi. Pertama adanya timbul nafsi. Terus ibarat yang menjelaskan tentang hal wajib menghabiskan itu dari mana? Yang pimpinan dan juga Bapak Perumus ibarat bahwa doif boleh tasawuf tanpa akul itu juga nggak ada. Tapi takdiran kami sangat kuat karena satu, di konsep gosok itu masuk karena istilah. Istilah Satu, itu nomor dua, Sabar. satu istilahnya jelas istilah, nggak mungkin nggak. Kalau dikatakan ala hakki nafsi tidak mungkin karena itu masih milik orang lain. Ala miliki nafsi tidak mungkin karena itu milik orang lain. Maka kalau kita lihat dalam konsep tasawufnya, kalau sudah mau pakai konsep bahwa di situ ada dono ego nggak menghabiskan nggak apa-apa ya saya taslim nggak apa-apa. Tapi kalau memang dari pihak tuan rumahnya nggak habis itu merasa gimana, artinya dono ego dalam pengambilan itu dalam tasawuf sing diwujud akli cuma dengan dicendoi, diusap, campur karo kuah, campur karo sambal. Kalau nggak tasawuf apa? Malah lucu itu kalau bilang nggak tasawuf. Berarti mau ngambil nasi milik warung Padang nggak apa-apa loh, bukan tasawuf. Itu. Bapak Perumus. maaf ya. Kalau kembalikannya kepada konsep gosok, istilah ala hakul baik itu harus ada kriteria utuhan. Dan dalam hal baik itu tidak ada kriteria utuhan. Sebenarnya kalau in amsail ketuhanan itu. Yaitu Artinya apa? Dalam diafah tasawufnya itu kadang atau istilahnya itu kadang ada yang benar, ada yang tidak. Jangan dipukul gini. Dalam masalah gosok tidak akan masuk dalam bab diafah, nggak ada
Yang ada kan kalau dalam masalah boleh jawazu akli, jawazu tasarruf karena izin. Izin bisa dua, bisa dengan adanya lafzi, bisa dengan adanya urfi ditambah satu, baru itu ma'al qarinah kan seperti itu. Nah di sini kalau tanpa dari ketiga-tiganya terus nanti dia tasawuf di wa'il akli, kalau nggak kosong apa? Bedanya apa sama orang tanpa diundang ambil makan? Coba yang lain. Intinya poinnya apa ya dari silapon itu? Mengambil tidak dihabiskan termasuk tasarruf yang tidak madun. Dikonsepkan ke masalah gosok dari awal jelas jauh. Kenapa ikram mustahil tidak boleh? Itu karena bukan milik sendiri. Kenapa ikramul hayawan tidak boleh? Karena itu bukan milik sendiri. Sedangkan dalam masalah ini dari awal ketika seorang tamu mengambil makanan itu jelas sudah ada ilmu modif. Ilmu modifnya itu sudah dari awal. Masuk berangkat itu masuk. Kemudian ketika ternyata si tamu tidak bisa memodifkan tanpa memandang dari awal tadi ada dulu. Ketika si tamu ini tidak bisa menghabiskan, maka tidak ada masalah. Apa itu ini bukan anak kami yang sopan, tapi karena dari perumusnya nggak ketemu, jadi kita anggapnya nggak masuk juga. Gitu. Terus, jadi kan ada pimpinan ya, nggak penting. Kalau nanti kita mengikuti konsepnya dari perumus, berarti nanti ini ahdu itu sudah jelas. Ngucap-ngucap biwil akli sudah jelas. Begitu kan? Kalau jelas diizinin apa? Berarti perlu untuk adanya izin lagi. Berarti tuan rumah bilang ini sampai bilang boleh pilih nggak ada masalah. Saya juga bilang oke boleh. Atau kebanyakan tamu memang nggak ada yang menghabiskan, saya juga asli. Atau yang nomor 3 menggobol balik, disuruh ngambilnya banyak, sama dia bilang, "Gak, aku sih tiktok orang tua sekarang, mau sama juga akeh." Saya juga asli kalau dibuat konsep seperti itu. Masalahnya disuruh kan kita mengelakkan. Nah, saya menuntut untuk satu surah di mana itu tidak ketemu selain itu mana apa lagi? Yaitu apa? Dia tasawuf tanpa ada dulu, ngucap-ngucap makanan, dicampur kuah, campur apapun dan gak habis. Lalu lingkungan ibadah akhir ini kita menghukumi dari awal. Dari awal kita menghukumi mengambil makanan itu sudah diperbolehkan. Nah, mengambil makanan dari awal itu sudah ada itu. Kemudian si tamu tanpa memandang ada ilmu dari awal. Saya hanya tahu tentang wajib menghabiskan. Bahwa tamu itu kalau tidak habis haram. Sebentar saya tanya dulu. Kali ini tambahan lagi ya. Kepemilikan itu saat masuk ke perut atau masih di mulut? Di mulut. Atau pas waktu ngendong? Di mulut. Di mulut. Berarti pas waktu dipilih siapa? Miliknya Mudif bukan? Mudif bacanya Mudif. Oke. Kalau itu memang miliknya Mudif, kalau tanpa ada dulu itu boleh nggak nanti? Iya kan? Lo mesti putar hati nanti di situ. Coba tanggapi mau, ditanggapi mau, seandainya nggak ditanggapi yang mau taslim lah. Yang lain juga. Yang lain juga ada lagi. Ini dari awal saya urut masalah saya urut. Ada orang pertama kemudian disuruh dalam dia mengambil makanan itu jelas ada bentuk juga. Nanti ternyata dia tidak habis tanpa memandang awalnya ada prasangka habis. Jawabannya sudah ini. Dari perumus kan pengennya gini. Dari awal ambil ada dulu itu. Setelah habis urusan belakang. Kalau itu tak coba saya sampaikan. Ini menurut saya itu masih kuat argumennya. Apa namanya serang begitu. Ini kita dulu. Saya gambarkan ya. Jadi dengan dia ngambil dicampur-campur antara nasi dengan lauk dengan sayur itu termasuk istimal belum makdum kalau akhirnya nggak dihabiskan. Termasuk istimal belum makdum yang tidak dipilih. Ini saudara di poin ini ada yang cadar, ada yang enggak?
Bukhari jadi ganjar. Gini Ben, coba ganjar dulu baru alimah. Ini dulu sudah alimah. Sebenarnya saya nggak janggal, cuma janggalnya itu di hukum. Saya tahu perumus itu keberatan menerima pendapat dari Serampok itu karena hukumnya itu ekstrim, karena itu terlalu ekstrim kan. Nah, makanya ini kita pakai konsep yang alimah dua bawah, yaitu makro. Dengan alasan apa? Akunya itu. Apapun yang keharaman sebabnya itu adalah imam ke sahih atau itu kan misalkan di prasmanan terus ada makanan di bawah ada kucing terus kita ambil makanan, nah itu baru tidak Kalimat dua gini ya. Nah, kalimat dua gini, kalimat dua. Saya kasih tahu. makanya kita Terus saya tanya dengan jadi mengambil hidangan itu masuk konsep kartu karena nggak dihabiskan. gitu. Nah nanti itu namanya makro. Ya. Sebenarnya rumusnya ada banget tapi ya kan Dipaskan dulu. ekstrim. Mengambil, saya tanya dengan mengambil hidangan, tapi dengan pakai konsep kartu itu gimana? Kalau ahli, Kalau ahli itu ya itu tidak menghabiskan itu aku yang kita bahas mengambilnya loh. mengambilnya. Yang dibahas mengambilnya hukumnya gimana? Kalau kartu kan setelah diambil biarkan namanya kartu. Ya. Nah kan soalnya kan gini, bagaimana hukumnya mengambil hidangan ketika perasaan tidak bisa menghabiskan, tidak bisa menghabiskan itu kita bahas Ya, buat. tidak bisa menghabiskan itu Nanti ada saatnya, ada waktu. Enggak, untuk Ibatul Mal ini saya tanggapi Ibatul Mal. Ada waktu. Biar ya. Setelah dari Banjar, nanti kita kembalikan ke Banjar Azur. Sudah, belum. Ini mau tujuan. Ada yang mampu. Itu kan konsepnya ketika dia belum. Ini konsep dalam tabir ini memang tabir ini menyeluruh. Paham ya jawaban dia ya. Jadi gini, masalah kartu tabir ini benar-benarnya dia belum mengandung. Ini andaikan saya mengandung pasti saya Jangan tanggapi alifah, tanggapi membantu. Oh iya. Itu. Terus. Langsung awal ini. Kalau dikembalikan ke dalam masalah deskripsi, namun terkadang terjadi hal-hal yang umumnya tidak diinginkan oleh seluruh undang-undang. Keinginan atau hal-hal yang tidak terduga atau hal-hal yang tidak diinginkan oleh seluruh undang. Menurut kami itu bukan sesuatu yang bisa mencegah keabsahan ridhonya seorang main. Jadi tidak bisa menggugurkan daripada Intinya daripada adanya tadi. Gitu. berarti tarotum itu belum ada untuk menghubungi ngambil. Karena dalam masalah biafan memang kita harus akui itu kan hanya tasawuf bil akui. Tasawuf bil akui itu pun hanya boleh makan. Disambungkan dengan yang tadi dia sudah makan terus sudah habis, berarti sesuatu yang sudah habis ini dikembalikan kepada sendiri. Terserah ya. Dari kami tidak ada unsur Idoa. Ini Jawaban. Ini dari kami. Jadi jenengan berarti nyangkal ke sini loh. Nyangkal alifah. Saya ini Mas, berarti jenengan menyangkal alifah. Nyangkal kedua-duanya. Ya, nggak konsisten. Gini. Bapak langsung. Oke, kita hadapi masalah idola. Idola Al-Quran itu surahnya milik pribadi apa enggak? Kalau coba tanggapi dulu. Coba. Dalam masalah ini Enggak, jangan masalah ini. Ibarat yang kamu bawa dalam masalah idola Al-Quran yang kamu punya jangan dibawa. Yang kamu punya milik orang lain ada. Awal bingung mesti. Oh iya, enggak ada idola Al-Quran milik orang lain. Kalau ada idola Al-Quran milik orang lain, berarti dengan orang ambil di warung, walaupun itu enggak miliknya. Ngapunten Mas. Wis diajak sepiring itu milik siapa? Belum miliknya dia.
Dia hak iya. Ya kalau milik belum. Dengan ibarat apa yang tadi sudah dibaca bahwa ketika dia mengeluarkan dari mulutnya, bagia alamil kisohibi. Selesai. Wis, berarti itu miliknya siapa saat dikirim? Masih milik sohibi. Berarti dia tasorof milik siapa? Milik orang lain. Dari Musafirin ada lagi yang mau menyanggah? Kalau nggak ada saya pasrahkan ke Termus dan Musafir. Monggo. Saya ingin tanya dulu ke si Rako. Seandainya ada orang makan di Biafra dan dia punya prasangka untuk menghabiskan, ternyata tidak habis, itu termasuk tasawuf di dalam sama. Berarti secara jelas bahwa dari si Rako hukum menghabiskan hidangan makanan itu bersih. Ini nggak ada hubungan tambahan dulu itu ya. Tolong nanti jangan ditambah-tambahin lagi. Iya. Jangan korupsi. Oke. Ya, wajib. Tanpa ada dulu itu tidak menghabiskan nggak apa-apa, paham ya? Nggak menghabiskan kok sudah nggak apa-apa. Tuan rumah masih nggak apa-apa. Ya saya juga bilang ya boleh. Ya. Tapi kalau dari awal memang tidak ada ketentuan itu, kira-kira tidak menghabiskan itu membuat dia motifnya itu merasa kecewa. Ya nggak itu sebenarnya makanannya begitu kan. Ya maka hukum aku ngambil sebab itu. Coba ya, saya untuk kalau ada makanan tidak bisa menghabiskan, itu kan berarti lawan batas. Ya kan lawan batas, tasaruf perintah orang lain. Coba paham? Kalau tidak bisa menghabiskan atau dalam persangkaan, jadi mestinya untuk orang sampai rumah. Ini berarti yang tiga itu kan melampaui batas. Yang ada hukum asalnya maka bisa jauh sendiri. Ini mengembalikan itu apa kalau memang tuan rumahnya itu memang dalam persangkaannya sudah itu bebas sebebasnya, ini masalah lain. Nanti hubungannya dengan takdir. Tapi kalau memang melampaui batas dari yang seumumnya, ya kan mengacu pada yang pertama itu tidak boleh. Ya mau dibuang apa? Nah, kecuali nanti memang tahunya banyak kelebihannya itu untuk apa? Nah, kalau kelebihannya bisa diberikan kepada yang lain, dimanfaatkan, ini hukum lain gitu. Apabila kelebihannya itu dibuang, ya ini kan yang akhirnya menjadi haram. Tapi kalau kelebihannya bisa diberikan kepada yang lain dan bisa dimanfaatkan, nah ini kan kembali pada si kabul to'am atau sesuatu. Mengambilnya itu. Nah kalau begitu nggak apa-apa. Ini kan bagi hukumnya mengambil hidangan ketika itu kan sebagai ukuran ya, sebagai ukuran antara ukuran dan tidak. Itu kan ketika ada prasangka ini berarti kan yang mengambilnya mestinya ukurannya 2 kok 4 kalau ini kan berarti sudah ada melampaui batas. Ada bedanya loh, itu tidak masalah ada. Karena ini timbulnya masalah membuang makanan yang tidak berhubungan dengan masalah ada tapi dengan masalah ini. Kalau tanya gitu ya, dong cukup dengan dulu kok sampai mau banget, itu sebuah bertambah. Ya kayak ini bisa dijawab gitu. Nah, lain lagi nanti kalau kelebihannya itu bisa dimanfaatkan, ya ini dimanfaatkan nanti asal daripada atau sambungan daripada karotuk daripada karena nggak boleh ya sudah nyangka gitu.
sudah menyangka bahwa ini akan terjadi. Umumnya kalau kelebihan itu dibuang biasanya gitu. Kalau ada itu Ngapunten, ngeten Gus Najib. Dari awal yang ngambil makanan sudah punya prasangka. Itu yang jadi titik tekannya. Dari awal sudah punya prasangka tidak akan habis. Lah kok dia maksain ngambil? Ya tadi ini masuk kepada yang bahasa iya, akhirnya ya konsekuensinya ya mesti habis. Jadi kalau semisal dia dari awal ngambilnya itu ada keyakinan habis, ini lain hal. Nah itu tadi yang ditanyakan sama Gus Najib, apakah harus wajib dihabiskan, ini lain hal lagi. Karena dari awal sudah punya prasangka bola batullah tidak akan habis, maka nanti ta'dil hukminya bisa ke istilah umahil ghaib, malil ghaib. Karena pasti sisa makanan yang tidak dimakan itu ujung-ujungnya tidak bisa lagi dimasukkan ke tempat prasmanan dari makan orang lain, nggak mungkin. Pasti nanti dibuang. Oke. Ibaratnya sepakat nggak pakai istilah gulmatu? Oke, kalau saya biasa cekap itu. Niki waktu ibarat Atau mungkin barangkali ada yang lain, ada tambahan di bawah. ini Ada ibarat istilah umalil ghaib. ya seperti ini ibarat ini. Wa yutaqayyadu at-tasarrufu fil ma'qul bima yadun mujawazahu min malikihi min aklin aw ghairihi. Itu di situ ada ibarat yang menerangkan pentasawufan di dalam masalah mengambil itu dikoyidi dengan sesuatu zon dari si pengambil diperbolehkan mengambil makanan tersebut baik apa namanya minat dan audori, baik untuk dimakan atau tidak. Ketika ada zon ini mau dihabiskan, paling ridho, atau ini tidak habis ridho, itu mohon maaf ya. Barat yang sampai bacakan al-makhud itu kaitannya dengan at-tamlik. Ketika sudah makhud diibiti sama Malik sudah seolah-olah mengatakan tamlik. Nah, akhirnya konsekuensi taruh hukumnya adalah bisa dengan apa saja. Kalau ini nanti kan tadi kasusnya beda. Jadi kalau al-makhud tadi itu kaitannya kalau sudah statusnya menjadi milik. itu konsep dari tampilnya gimana itu? Dari tampilnya bagaimana? Iya, tadi itu kan ini baru sampai membacakan itu. Tampil tadi kan yang dijelaskan tadi pas pertama itu kan tampil kan masalah Itu kaitannya dengan contoh kasus yang doif, yang mayahus, atau yang tadi bahasa di awal ketika membahas suka itu tafriqah. Nah itu ketika sudah dikhususkan seperti itu, itu baru boleh mau dimakan atau mau di kemana itu sebentar. Iya. Nah coba makanya coba ibarat yang beda, bacakan yang lengkap biar tidak ada miss gitu. Mau dibacakan dulu. Yang punya ibarat lain. Terima kasih atas waktunya. Ini barangkali bisa dipahami dari ibarat yang ada di Al-Qur'an yang bi'anna ma'al hurmah haisukan anna ma'al hurmah haisukan al-idoh nasi'an anfidin. Jadi titik bahas kita itu kan pada prasangka ketika melakukan sesuatu, bukan ketika makan kemudian tidak dihabiskan. Kalau makan tidak dihabiskan, itu kan belum ada prasangka sebelum makan itu akan habis atau tidak. Tapi setelah makan ternyata makanan yang tidak enak atau pedas atau ternyata sudah kenyang sehingga tidak dihabiskan, sehingga itu adalah suatu. Tapi kalau ada prasangka itu kan berarti sudah ada kerjaan
Filu idofa ilah. Bila itu masuknya pada penganiayaan berarti takdir sehingga diharamkan. Idoatul mal ya. Masuknya pada itu. Ini saya tanya khusus untuk makanan yang dicampur atau hidangan, misalkan buah atau apa yang akan kita ambil, sisakan masih layak dikonsumsi orang lain, itu nggak masuk ya? Enggak, intinya kan dari pekerjaan orang yang mengambil makanan ini bukan sebelum makan ya, pekerjaan orang yang mengambil makanan yang punya prasangka akan tidak habis ketika mau dimakan, ketika dimakan itu kan sudah menyia-nyiakan pekerjaan ini. Jenis makanannya ditafsir bukan? Makanan yang ketika kita nggak habis masih layak dikonsumsi orang lain, makanan yang ketika nggak habis. Kalau melihat dari permasalahan yang ada di sini, itu kan makanan yang basah dalam prasmanan. Iya berarti khusus ya. Jadi kita dari Wanasai mengarahkan kepada itu akulmal, yang dari Sirako mengarahkan pada istilah umalil goir. Intinya sama-sama haram. Nggak boleh kan? Ada nggak yang mengatakan boleh? Nggak ada kan? Berarti kita pada masalahnya. Artinya kalau nanti mau dikatakan ke idoatul mal atau istilah umalil goir, yang dari Sirako lebih ihtimal, lebih mendekati istilah umalil goir. Ada pun yang idoatul mal tadi karena kaitannya idoatul mal itu kan hak milik sendiri, itu nanti masih artinya tapi dua-duanya tetap mengarah pada tidak. Pada saya bukan istilah umalil goir, tapi istimal bil ma'dum. Ya sama, intinya sama itu. Sama itu sama tidak boleh. Dibedakan jenis Ya, makanannya. ada gharul madun. Gharul madun itu sama dengan istilah umalil goir. Namun ini Kemudian nanti yang ibarat mal itu nanti konsekuensi atau dampak daripada istilah umalil yang tadi itu akhirnya jadilah itu atur. Jenis makanannya ditafsir belum? Kalau yang saya ambil pisang kan masih layak untuk orang Ini lain. kan kita kembali ke kasus. Jangan. Kasusnya kita kembali ke kasusnya ada prasmanan. Gitu. Iya, Sehingga kasus hidangan yang basah yang ketika dicampur kita nggak habis pasti nggak dimakan orang itu khusus. intinya yang kemudian nanti tidak bisa dimanfaatkan, kan itu intinya. Tidak bisa dimakan. Sehingga nanti akan terjadi dampaknya nanti itu aku mau dampaknya. Begitu. Jadi intinya tetap sama-sama haram. Artinya rumusan yang pertama yang awal tadi bersama pakai yang awal tadi itu sudah saya rasa sudah cukup kan. Berarti misalkan kayak telur masih utuh itu enggak ya? Hidangan yang ketika kita nggak habis pasti masih bisa disuguhkan oleh tuan rumah. Ini kan hidangan kan mau hidangan, bisa buah, bisa apa. Jadi ini tadi kan masih merujuk kepada prasmanan. Merujuk kepada prasmanan yang masih dinyek-nyek sama kuah, sayur dan lain sebagainya. Artinya dampak di situ kemudian akan terjadi tidak ada manfaat bagi makanan yang sudah dicek-nyek tadi kalau tidak habis. Sementara di awal sudah punya prasangka tidak akan habis. Maka kalau sudah ada prasangka tidak akan habis, dia paksain ngambil sehingga nyata-nyata kemudian jadi itulah tadi bisa masuk pada istilah umalil goir, bisa istilah gharul madun. Nah nanti dampaknya bisa itu atur mal. Yang kesemuanya tiga unsur ini sama-sama tidak boleh. Sekali. Pak Sugro. Alhamdulillah. Iya, kenal. Iya, sedang syarah dari mustaqim, syarah dari Alhamdulillah, poin B sudah terselesaikan. Saya bacakan lagi Pak dosa ya. Satu lagi ini, bolehkah mengajak orang lain ikut menghadiri undangan yang ada berjamaahnya, dan bolehkah dia ikut menikmati hidangan yang disediakan? Monggo main cepat saja Pak. Biar langsung dirumuskan. Hukumnya tafsir sama seperti surat.
Ibaratnya penuh. Gimana tafsirnya? Tafsirnya ini orientasinya sama ridho. Olima ridhoku, memandang dengan adat yang berlaku juga seperti rumusan di awal. Kalau buku ibarat ngomong saja moderator, saya baca. Ibu niki ibarat betul niki. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muradu bidoi fihuna man hadara ta'ama ghairi bidawatihi walau umuman, atau tidak diundang tapi au yu'lamu wajiduhu ila ancal wajiduhu at-tufaili ma'khudun min at-tafuli wa huwa huduru ta'amil ghairi bi ghairi da'watin wa bi ghairi ilmi lahu fa huwa haramun. Poinnya dua, pertama tidak diundang, kedua tidak ada ridho dari robutaan. Kemudian ini ibarat yang seorang yang langsung di-Fatihain sebentar. Banyak Rajo nggak punya kayaknya. Ada banyak. Itu provokasi saya yang pertama ya. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hilang ya mas. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan dari Hasyiat Qulubi wa Umairah jilid 3. Bagi Rajo cuma punya sampai jilid 2 ya. Ada ini. Beli kitabnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Provokasi harus ditanggapi ya. Kalau saya jawabannya sama dengan saya. Wadiduhu atufaili ma'khudun minat atufuli wa huwa huduru ta'amil ghairi bi ghairi da'watin wa bi ghairi ilmi ridhohu fa huwa haramun. Falau da'a aliman au sufiyan, ini biasanya Gus Najib ini diundang, tapi santrinya dibawa semua, makan semua. Falau da'a aliman, aku nggak tahu ngaku. Falau da'a aliman au sufiyan, fahadoro bijama'atihi haruma huduru man lam ya'lam ridhol maliki bihi minhum qauluhu mimma quddimalahu fala ya'mul jami'a illa in jarot bihi adatun aw alima ridhol maliki bihi. Sore sekali simpulkan moderator. Berarti tafsirnya gimana? Ini harus semua belum paham. Haram itu ketika haram itu dan nggak ada di kemarin. Terus tafsir ininya apa? Tafsirnya itu boleh kalau ridhol malik meskipun nggak diundang. Meskipun nggak diundang, Itu kan jelas. ibaratnya seorang. Tadi saya udah sampaikan itu, moderatornya saja kurang peka. Ini Ibarat lagi nih kalau moderator. nggak usah. Ini anu dari lebih sore ini daripada Coba jawabannya kedua dari Wanasari. Dari Wanasari. langsung saja ibaratnya ya. Bumaya falu adoe idza tabi'ahu ghairun min ghairuman da'ahu sunnah. Wis dari caranya sore muslim. Gimana tadi? Langsung bumaya falu adoe idza tabi'ahu ghairun da'ahu sunnah. Wastihbabu ilmi sahibi to'am litabiat fihi. Itu langsung babnya itu. Jawabannya berarti tidak boleh kalau tidak ada izin dari sahibi to'am. Sama ya. Boten, mohon maaf instruksi moderator. Jawabannya tidak sesuai dengan ibaratnya. Itu ada kimia syariah, jawabnya belum ada. Itu korupsi ibarat dan haram. Tidak. Tidak. Nih. Jadi jawaban satu yang kita tangkap ini tafsir yang pertama haram jika tidak diundang dan tidak ada ridho dari tuan rumah. Yang boleh ya itu jika ada ridho, meskipun nggak diundang tapi ada ridho dari tuan rumah itu boleh. Ada yang lain? Apa? Memperkuat yang memperbolehkan. Ibarat apa? Ini mau memperkuat saja yang diperbolehkan. Yang boleh mutlak itu loh kalau berat. Boleh mutlak berarti. Yes. Kalau 5 itu. Yang sama dari kitab Silsilatul Adab Al-Munjid halaman 52 juz
Saya bacakan bismillahirrahmanirrahim. Annahu la yaqbilu ma syai'an min baitil ladzi adofahu illa bi idzni sahibil baiti ila an qala wa idza qulima hiduhu jazalahu an yatwa ghayrahu wa an yaqdamahu wa yaqbilu wa an yaqula ala sabti. Mungkin spesifik ulima itu gimana? Coba. Ulima ridhonya ya tadi yang disebut. Jadi dia itu boleh mengundang temennya untuk ikut ke Ada lafaz. belum, udah ada lafaz, udah ada apa-apa, tapi dia itu tahu bahwasanya Sohibul Bait itu bakalannya ridho. Dia itu ya tadi yang di awal ulima ridho yang di awal. Moderator. Oke. Ya, kalau saya boleh. Mutlak tidak boleh. Iya, karena di sini bahasanya tamu ilegal. Yang tafsir siap-siap ya. Enggak bahasa dan masalahnya ilegal. Berarti meskipun tidak diundang kalau datang kemudian boleh bukan ilegal. Berarti Gus Najib nggak boleh bawa satrinya ya, itu ya? Enggak, maksudnya begini. Kalau yang namanya bahasanya tidak bahasa ilegal, artinya namanya dilarang, terlarang. Itu misalnya dia tidak diundang, kemudian dia datang, tetapi diperbolehkan ada izin, ada ridho, ya bukan ilegal. Begitu tidak? MFG setuju? Oh tidak. Coba alat-alatnya tidak. Iya ada lawannya maksudnya. Ada tidak alat-alatnya? Ibaratnya kayak Itu bertentangan dengan. Sudah begini, ini tasawur sebenarnya. Ibaratnya tadi, tafsir kan ilegal. Beda misalnya pertanyaan ngantam. Ya. Saya berkata tidak itu. Ini tadi katanya ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Tidak boleh kalau tidak ada izin, boleh kalau ada izin. Di sini bahasanya adalah ilegal. Ilegal ini cukup jelas pertama tidak diundang, kedua kalau datang ada tidak ada itu daripada motif. coba ada apa? Kalau ibarat dari apa tadi? FMG yang dari Polubi itu kesimpulannya enak, tapi redaksi ibaratnya kayaknya kurang kuat kalau kita sebab itu di situ kan catatannya injarrat bil ada au ulima ridul malik di awal ini ada kurang ini kok pakai awal, artinya kalau jarrat ada walaupun maliknya nggak ridho nggak masalah. Maliknya ridho walaupun nggak jarrat ada nggak masalah. Maka nek ada itu ibarat yang fokusnya langsung dikerucutkan ke ilmu ridho mawon. Coba kalian bayangkan ya, sekarang kita muara dari segala tasawuf itu adalah illa antarobin ridho. Ini kok mengesampingkan ridho atas dasar apa? Jarrat bil ada, kan repot namanya. Makanya itu menarik dari ayat 2 juga dari tadi yang langsung fokusnya adalah innahu lima ridhohu selesai, illam ya'lam ridhohu tidak boleh. Ya. Jadi untuk dari nanti kita ibaratnya jangan pakai dulu. Kita nggak pakai dulu, kita pending dulu sampai dia bisa menyelesaikannya. Yang mana? Ya. Itu dari Polubi. Yang mana yang tidak cocok? Pakai saja Gus, ya itu macamnya bisa pakai. Pakai saja ibaratnya. Dipakai. Iya, melasus macam udah dipakai gitu. Sampai itu pakainya au, injar lebih anda itu au ulima ridho malik. Seakan-akan berarti salah satunya itu sudah cukup. Jarak dia ada umumnya memang Pak Kiai bawa bendera, tapi kalau memang kayak nggak seret boyo juga bendera kan kayaan. Ya. Motifnya jadi memberikan kepada ashabnya Pak Kiai itu kayaan. Nah, ini nggak halal juga kan namanya. Maka
Nah, ada ibarat yang langsung ke ilmu ridho, makanya itu saja. Jadi nanti untuk rumusannya, bolehkah mengajak orang lain untuk menghadiri undangan yang ada perjamuannya dan dia ikut menikmati hidangan yang disediakan? Boleh kalau ada ilmu ridho. Maka tahu. Enggak usah pakai syarat. Tidak ada ibaratnya ini. Kesempatan NFT untuk membela diri. Jadi Rumusnya takut. moderator begini ya, aslinya arahan dari FPI itu syarat bila akhir itu yang nantinya masuk sebagaimana instruksi menjadi kualitas untuk berbeda. Ini permasalahan saya ingat dalam masalah saya pernah baca, kalau seseorang yang memang punya bendera, ketika seseorang mengundang pada orang tersebut, berarti secara otomatis dia mengizini benderanya untuk itu. Ini masalahnya seperti itu. Jadi memang syarat bil adatnya ini kembali tetap kepada ilmu ridho. Jadi tidak ada pertentangan. Jadi intinya sama, bahwa boleh kalau memang ulama ridho. Saya teringat dalam satu hadis ketika Nabi diundang untuk diafah dan beliau pada waktu itu bersama dengan Sayyidah Aisyah. Beliau bertanya, "Wah Aisyah, lah saya belum baik atau saya diafah?" Mengatakan tidak, Nabi tidak. Sampai 3 kali baru kemudian dipersilakan dan Nabi datang bersama dengan Sayyidah Aisyah. Jadi artinya kalau memang si motif ini tahu bahwa orang yang diundang ini nanti akan datang bersama dengan seumpama supirnya, umpama supirnya, orang kan yang duduk sendiri. Jadi umpamanya bersama dengan supirnya, ini sudah jelas bahwa kalau memanggil si kiai otomatis akan bersama dengan Tapi ya tabiat. Seperti itu tidak apa. Ini masuk syarat bil adat yang akhirnya kembali kepada ulama itu. Itu tidak ada. Berarti yang nggak boleh ridho itu yang bukan siapa-siapanya ya? Iya. Saya ikut jenengan misalkan. Iya. Jadi kalau ini, ini ada takbir ya, bahwa di situ ada hukum, ada pandangan hukum lain selain daripada makan itu yang tadi kaitannya dengan tabi atau ghairut tabi. Jadi kalau yang ghairut tabi, ketika ada inti, ada rito, itu boleh makan dan memang dari awal tidak diharamkan. Tetapi untuk yang tufaili itu yang tidak tabi, itu kalau ada izin boleh makan, tapi min haitsu dhahabihi ibtidaan itu haram. Begitu. Wa hurmatu dhahabi ghairi mat'awin wa haruma akluhu idza dhaba yusama al-tufaili illa bi idnin min rabbil ta'am fa yajuzu aklu. Asyar qauluhu illa bi idnin min rabbil ta'am ay bil tumul wal akl wa jawazul akli hina idin. Nah ini ya poinnya ya. Wa jawazul akli hina idin la yunafi hurmatad dhahabi ibtidaan wa mahallu hurmati majibi ghairi idnin ma lam yakun tabi'an. Itu. Saya simpulkan dulu agar nggak salah sanggahannya. Jadi jawabannya itu tafsir sama, tapi tafsirnya itu antara tamu ilegal ini dalam artian tidak diundang ini tabe atau bukan. Kalau tabe undang kiai sama santrinya dan sebagainya itu boleh meskipun katanya nggak diundang. Tapi kalau bukan tabe itu langsung haram. Jadi hudurnya dalamnya itu haram. Meskipun setelah di tempat hidangan nanti kemudian diridhoi dia boleh makan, tapi dahamnya itu sudah haram. Monggo yang belum. MFT moderator. Saya menduga bahwa perumus kurang mencerna ibarat yang dibacakan oleh teman-teman. Tadi itu ibarat itu saya sawi. Saya punya juga Asia sawi. Mau saya buat perumus tadi ini. Begini, bahwa hukumnya nanti ada 2 terkait dengan kedatangannya yang tanpa diundang sama makannya itu beda. Meskipun nanti sudah datang kemudian boleh makan, tetap saja hukum datangnya yang tanpa diundang itu beda lagi.
Berarti satu ya, setuju ya? Saya sama soalnya khasnya sohi kan. Iya, setuju. Alasannya sohi tadi. Bentar, kalau setuju ya nggak usah. Setuju. Bukan itu. Hanya kepada perumus. Saya kan hanya ke perumus. Begini, ketika kan intinya tafsirnya itu kalau ada don sudah cukup. Kalau ada don ridho dari sohibul bait maka boleh. Kalau tidak ada don berarti tidak boleh. Hukum tafsirnya kan seperti itu. Perlu dibuat catatan bahwa don boleh tersebut itu harus muroah. Tidak bisa menang-menang ada don makan apapun boleh, kemudian semuanya dimakan. Supaya jangan bisa tahu sendiri. Saatnya Gus Najib itu kan Masya Allah. Yang namanya tadi penderet itu kayak, mohon maaf kayak Khairul itu supirnya sama penderetnya 2. Gus Najib 15. Kalau bodoh boleh semua begitu? Tidak boleh. Maka tafsirnya seperti tadi, kalau ulama ridho boleh, tidak boleh, tapi dengan catatan ulama ridho yang bagaimana? Sesuai dengan deskripsi dari hasil jawaban di soal. Cukup simpulkan moderator. Satu. Ini tabir yang panjenengan baca itu kan arahnya ke orang yang tidak dapat undangannya. Sedangkan pertanyaan ini itu kepada orang yang mengajar. Katakan tabir Mengajak orang lain ya. Iya, mengajak orang lain. Kan yang domini mengajar itu. Kalau tabir itu Jadi tadi gak fokus ya. tak full itu. Gimana dulu? Ini kurang tahu. Cakep. Coba. Ada punya jawaban nggak? Punya jawaban nggak? Cari bareng-bareng. Berarti kan ngerti rungkat ya. Iya, cari bareng-bareng itu kok. Ya, kita kembali ke pertanyaan ya. Kita kembali ke pertanyaan. Saya diundang ke sini misalkan, tapi saya ngajak orang lain yang nggak diundang. Apa sama dengan ibarat tadi? Begini, jawab. Tadi sudah kami bacaan ibarat tentang tatofur atau aktufaili, orang yang tidak diundang kok datang. Tadi hukumnya sudah kelihatan ya, hukumnya haram, hukum asalnya, kecuali ulama itu. Ngajak orang yang tidak diundang, saya kira selesai. Ibaratnya tadi pakai definisi daripada tufaili tadi. Ini sudah cukup, kecuali ada ibarat yang sore langsung, monggo. Saya tambahkan pakai kuaid. Itu ada kuaid ketika gini keterangannya, ketika ada sesuatu yang dihukumi haram atau mubah atau makruh, tapi ketika ada dalil-dalil yang menunjukkan keharamannya maka itu haram. Berarti sebagai alasan yang Masalah itu. seperti itu. Ada lagi? Atau gini, mengajak orang maksiat. Di antara maksiat maksud? Coba ya. Ini kok ibarat mana ini ya? Tasawwur di jamaah iman. Itu kan otomatis yang mengajar kan? Gak mungkin anak ilmu itu dari dan tadi saat itu pengalaman itu mesti jejak. Saat ini kalau jejak yang itu atau yang lain tidak mesti sama. Soalnya kalau ikut biasanya diajak. Dan sekarang mengajak biasanya itu kan ya kan pada tempat kan akan datang di suatu tempat yang situ ada. Saya kira kalau sudah kembali pada ridhonya, ridho orang yang mengundang, baik itu nanti ikut makan atau tidak, ya sudah selesai. Ya ya kan dicukupkan. Enggak mesti makan, kalau orang datang di situ enggak mesti makan, tapi misalnya bisa mengundang aku ngejak-ngejak sih. Ya soalnya saya tidak mesti harus makan mau mendampingi saya. Nah, bisa. Mungkin. Nah, nanti makannya juga kan ada hukum lain. Saya kira dengan itu ya kan kembalinya pada orang masuk pada tempat orang lain tidak ada. Itu kan nggak boleh. Tapi kalau itu kan berarti boleh. Tetap ya. Apa
ibarat Jadi kan bacakan sesuai dengan pertanyaan. Oke, nanti dikali. Bolehkah mengancam orang lain ikut menghadiri undangan yang ada perjamuannya? Hukumnya boleh apabila olimari bahu ma'afirat ada. Dan bolehkah dia ikut menikmati hidangan yang disediakan? Hukumnya sama dengan dasar tadi, keluasan untuk orang fasik atau revolution. Ridho dimana kalau ibu itu juga bisa. Kita ngomong kalau tabir, bukan tabir di mana tadi? Tabir itu dari tabir dan bukan tabir. Tabaiyah itu berarti nanti di Tiktoron enggak. Umumnya di sini kalau muda kiai itu sama jamaah muda. Bila nggak memenuhi bawah di atas kalau dia ini ada ibaratnya. Ini rahasia. Kalau yang pun sedang ini pun bisa mengatur. Besok ya ini. Al-Fatihah. Alhamdulillah sudah selesai kita bahas pertanyaan sub 1. Jadi istirahat. Selesai. Ada jasa kedua atau tidak atau gimana? Selesai. Terus ada jasa kedua nih. Monggo peserta. Ini tetap kita selesai. Habis ini ada jasa kedua atau tidak? Ada. Cukup. Oke, kita dicukupkan. Berarti dari awal